Battle Through the Heavens. Bab 27. Keterampilan bertarung tingkat rendah tingkat abadi. 7. Menghancurkan penguasa langit. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah. Seru Xiaoyan bergema di ruang batu. Jangan melihat perbedaan antara peringkat surga dan peringkat abadi, tetapi keterampilan bertarung yang sebenarnya jauh dari satu sama lain. Pangkat surga adalah untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan untuk diri sendiri, sementara peringkat abadi berada di luar kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, keterampilan bertarung peringkat abadi akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mandek dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kaisar Do adalah simbol terbesar untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak bisa, itu seperti mematahkan lengannya dan mematahkan tangannya. Bagus. Ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, yang tepat untuk menghadapi penguasa kuno api abadi di tanganmu. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan di depannya dan berkata, "Panggil penguasa abadi api abadimu terlebih dahulu. Jika kamu ingin melatih keterampilan bertarung ini, kamu harus terlebih dahulu melunakkan penguasa." Raja Naga Emas buru-buru berkata ketika Xiaoyan hendak membuka gulungan itu. Ledakan. Ketika Xiaoyan baru saja menyentuh gulungan Dao, ketika ledakan menderu terdengar dari kedalaman pikiran Xiaoyan, jiwanya bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan ketika dia kembali ke akal sehatnya, tetapi ditemukan bahwa dia berada di tempat yang asing. Melihat dengan hati-hati, ruang ini tidak lebar, kosong dan tanpa sedikit pun kemarahan. Mata Xiaoyan sedikit menyapu, dan kemudian tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruang hampa, di mana sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ini sosok itu sangat biasa. Xiaoyan hampir tidak bisa melihat napas sedikit pun dan tanda-tanda pertempuran Qi yang berasal dari tubuhnya, dan penampilannya seperti orang biasa yang paling biasa. Namun, indera visual ini membuat hati Xiaoyan semakin bermartabat. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa muncul di tempat yang begitu aneh? Jika dia tidak buruk, sosok ini seharusnya dia adalah penguasa sejati dari surga pemecah lapisan ketujuh penggaris. Ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi dalam keterampilan bertarung. Sosok ini bukan pembangkit tenaga listrik yang nyata, tetapi fragmen memori dari masa hidupnya. Melihat sosok itu, Xiaoyan sedang berpikir. Dengan pengalamannya saat ini, dia tidak akan terkejut. Setelah sedikit merenung, dia menemukan detail sosok ini. Dan seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok ini tidak melihat ke sisi Xiaoyan. Tak lama setelah yang pertama memasuki ruang ini, ada suara sejelas air, yang perlahan terdengar di ruang angkasa. Penguasa penghancur langit 7 lapis, keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, diciptakan oleh kombinasi kekuatan hidupku dan keterampilan bertarung ratusan sekolah. Keterampilan bertarung peringkat suci koin lurus. Petik 2. Kaki dibagi menjadi 7 level, dan setiap level sangat kuat. 7 kaki ditumpuk bersama, dan kekuatannya langsung ke keterampilan bertarung peringkat suci. Mata Xiaoyan menjadi lebih cerah dan lebih cerah ketika dia mendengar suara polos yang seperti bahasa narasi diri. Superposisi penguasa 7 kali lipat sebenarnya dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiaoyan sangat terkejut. Orang yang menciptakan keterampilan bertarung ini benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Keterampilan bertarung tingkat langit yang asli telah disempurnakan dan sangat sakral. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia kursi ini, kamu bisa dianggap sebagai orang yang beruntung. Karena kamu bisa mendapatkan penguasa api, maka penguasa api seharusnya ditempa oleh penguasa api, air liur roh api. Ingat, penguasa langit pemecah lapisan ketujuh harus menggunakan penguasa kuno yang marah dari api yang berbeda. Hanya dengan begitu itu bisa berhasil dilemparkan, jika tidak, itu akan dibalas. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian dia menjadi berpikir.
Ternyata benda aneh yang dikelilingi oleh penguasa kuno api abadi di tangannya sekarang adalah yang disebut penguasa api abadi kuno yang marah dan diubah oleh Huo Lingqiao. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung tingkat abadi, proses seperti itu masih diperlukan untuk mendapatkan warisan keterampilan bertarung yang lengkap. Di atas danau, Raja Naga Emas dengan tenang dan perlahan mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya. Di permukaan penggaris, garis-garis khusus yang pernah membuat Xiao Yan merasa aneh, pada saat ini, memancarkan cahaya merah menyala. Memegang erat penggaris hitam yang menjadi semerah matahari terbenam, pria misterius itu mengeluarkan minuman rendah, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah di kekosongan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah iluminasi matahari terbenam. Melihat bayangan di kehampaan dengan kaget, Xiao Yan terdiam beberapa saat, dia tidak menyangka bahwa kecepatan pria misterius itu akan sangat menakutkan. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria misterius itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun gantung besar, tubuh kecil pria misterius itu, sama seperti semut di gulungan gambar, itu sangat tidak mencolok, tetapi sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada air terjun ini. Tekanan angin yang sangat besar yang disebabkan oleh air terjun yang jatuh tidak mampu membuat tubuh tua yang tampaknya lemah itu bergerak sama sekali. Tubuh yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti, jari-jari kaki menendang di udara, dan tubuh berputar 180 derajat di udara. Penggaris hitam di tangan pria misterius itu menjadi semakin bersinar, dan pada akhirnya, cahaya yang kuat benar-benar membuat Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Keterampilan pertarungan peringkat abadi, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Guntur yang menggelegar tiba-tiba meledak, diikuti oleh gelombang panas yang bergejolak yang hampir menyebar ke seluruh ruang. Boom! Di permukaan ruang yang luas, tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, yang sangat spektakuler. Di antara kolom air di langit, tenda merah besar tiba-tiba muncul, dimanapun tenda merah itu lewat, kolom air menghilang, digantikan oleh kabut air yang meresap. Bang! Cahaya merah itu seperti kejutan, menyapu danau seperti kilat, mengayunkan gelombang air setinggi 10 meter, dan kemudian menabrak air terjun yang deras. Boom! 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 Ledakan besar guntur terus bergema di lembah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Menutupi telinganya dengan tangannya, Xiao Yan menatap momentum serangan dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya ke air terjun tiba-tiba. Embusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di belakang kabut akhirnya perlahan mengungkapkan wajah aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata terbelalak, Xiao Yan lesu sejenak, lalu perlahan menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, pusing muncul di kepalanya. Air terjun pada saat ini, aliran air yang besar, telah terputus, dan di atas batu besar di belakang air terjun, jurang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki melintas dengan menyilaukan. Di tepi selokan, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh dinding batu, tampak seperti harimau yang merayap. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir perlahan setelah tergenang selama lebih dari 20 detik, dan bekas luka besar di batu secara bertahap disembunyikan. Melihat lingkaran hitam cahaya yang menyebar dengan cepat di pupilnya, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda panik, tetapi dia menghadap sosok di lingkaran hitam dari kejauhan, membungkuk dan membungkuk. Ini adalah aturan praktis yang sederhana. Bagi mereka yang ditakdirkan, ingat nama kursi ini, Dewa Berkaki 7. Suara samar, seperti petir, tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan, dan sosok itu. Dalam lingkaran cahaya gelap itu menjadi semakin redup, dan akhirnya benar-benar berubah menjadi pemusnahan.
Gambar terakhir dari generasi pembangkit tenaga listrik yang tertinggal di dunia ini menghilang begitu saja. Xiaoyan mengangguk diam-diam, membiarkan cahaya hitam pekat itu berdampak, merobek tubuhnya. Bab 28. Berkultivasi 7 kali untuk menghancurkan penguasa langit. Bagaimana perasaanmu? Raja Naga Emas melihat jalan keluar Xiaoyan dari keadaan aneh dan bertanya, karena dia baru tahu bahwa Xiaoyan telah memasuki dimensi yang berbeda dan tidak mengganggunya, itulah yang harus dia lalui, untuk mewarisi keterampilan bertarung. 7 kaki kamu abadi. Penguasa-penguasa guru benar-benar kuat. Mata Xiaoyan sedikit kabur saat dia keluar dari keadaan aneh. Jelas bahwa metode budidaya penguasa penghancur surga lapisan ketujuh telah dicetak dalam pikirannya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi api berbeda, Anda adalah penguasa terkeras antara langit dan bumi. Telah ditempa oleh api berbeda selama ribuan tahun, telah lama sekeras besi, dan juga mengandung kekuatan api khusus dari api berbeda. Ketika penguasa langit ditampilkan, itu hanya akan meningkatkan doronganmu lebih kuat. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar. Karena itu masalahnya, maka belum terlambat, mari kita mulai berlatih tingkat pertama. Xiaoyan juga kagum dengan kekuatan metode ini. Tingkat ketujuh menghancurkan langit, tingkat pertama, penguasa renang 3 langkah. 1 langkah sudah dekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kamu bisa maju atau mundur. Pikiran Xiaoyan menggemakan metode kultivasi. Penguasa kuno api abadi Xiaoyan perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Tampaknya setelah penempaan barusan, penguasa kuno api abadi sangat berat. Meskipun berat ini tidak layak disebutkan kepada Xiaoyan, itu memang menjadi lebih berat, dan setelah perasaan yang hati-hati, penguasa kuno api yang berbeda tampaknya telah mampu menekan dirinya sendiri di bawah penempaan khusus dari senior abadi yang mengembara setinggi 7 kaki tadi. Dendam. Xiaoyan sekarang berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 3, dan nafas penguasa kuno dari berbagai api di punggungnya telah dikompresi menjadi Kaisar Dou Bintang 1. Namun, Xiaoyan tidak menganggapnya serius. Adalah hal yang baik untuk menekan kekuatannya sendiri. Lebih baik memiliki beberapa cara saat keluar. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Xiaoyan tentang Xuan Chongzi di benua Doqi, dan efeknya tampaknya persis sama. Setelah merenung sebentar, tanpa ragu-ragu, Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, siap untuk mulai berlatih. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, perhatikan cepat, kejam dan akurat, lakukan tembakan cepat, cepat mendekati target, serang dengan kejam, satu pukulan fatal. Tembak dengan akurat, dan tekan titik kunci. Raja Naga Emas perlahan tercerahkan. Mendengar ini, Xiaoyan duduk dengan menyilangkan kaki, dan dengan hati-hati merasakan pengalaman kultivasi Qi pertama dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Menurut pengalaman senior Yuxian berkaki 7, Qi pertama adalah tentang gema penguasa manusia, yaitu membiarkan penguasa dan diri sendiri mencoba beresonansi untuk mengerahkan kekuatan maksimum Qi pertama. Bagaimana saya bisa membuatnya beresonansi dengan saya? Xiaoyan membelai penguasa kuno api abadi dan merasakan sedikit kehangatan darinya. Penguasa kuno abadi api yang berbeda, penguasa kuno api abadi yang berbeda. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menutup matanya dan menghela nafas, memobilisasi energi pendendam atribut api dari seluruh tubuhnya dan mengalir ke arah penguasa kuno abadi api yang aneh di tangannya. Eternal Fire Eternal Ruler yang masih berada di tangan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung setelah melewati kumpulan besar atribut api yang melawan Qi, seolah-olah menyapa Xiaoyan dengan gembira. Berhasil. Pada awalnya, Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana cara beresonansi dengan penguasa kuno Yi Huoheng, tetapi kemudian dia memikirkannya, karena penguasa kuno Yi Huoheng adalah produk dari Yi Huo, afinitas untuk Yi Huo sangat mirip, baru kemudian adegan Xiaoyan terjadi.
Tanpa diduga, Xiao Yan tersenyum puas. Merasakan suara mendengung yang berasal dari penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya, Xiao Yan juga segera bangkit, dan memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangannya. Banyak nyala api berwarna-warni di sekitarnya. Seluruh ruang batu secara mengejutkan sunyi, seolah-olah bahkan energi antara langit dan bumi telah berhenti pada saat ini. Di ruang batu, Xiao Yan berdiri dengan tenang, seolah-olah sebuah patung tidak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya terus-menerus memancarkan aura yang menakjubkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama, penguasa renang 3 langkah. Saya melihat bahwa Xiao Yan yang asli seperti teleportasi. Langkah pertama bergerak ke depan, penggaris berubah secara horizontal. Langkah kedua bergerak horizontal, penggaris bergerak vertikal, dan langkah ketiga bergerak horizontal. Dengan luar biasa aura, kekosongan di ruang batu dikritik karena sedikit retak. Dengan 3 kaki Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu tampaknya telah benar-benar memadat pada saat ini, dan rasa hening datang dari 9 keheningan. Penguasa jatuh dari tangan Xiao Yan, seolah-olah seperti badai menyapu. 3 langkah. Setiap gerakan dan tempat di mana penguasa lewat, itu membawa suasana kehancuran yang besar, dan ruang dikritik karena hancur. Apalagi, ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya akan melakukannya. Takut kamar batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Keterampilan bertarung tingkat abadi ini sangat menakutkan. Merasakan resonansi antara penguasa dan dirinya sendiri, Xiao Yan juga mengangguk puas. Keterampilan bertarung penguasa pemecah langit lapis ketujuh ini benar-benar dibutuhkannya sekarang. Tidak hanya kuat tetapi juga mudah ditangani. Secara umum, itu dapat menekan kekuatannya sendiri meskipun tulang ulnaris kuno Yi Huo Heng menekan kekuatannya sendiri. Ketika penguasa kuno Yi Huo Heng jatuh, saat itulah Xiao Yan benar-benar kuat. Tidak buruk, ini pertama kalinya serangan sekuat itu bisa dilepaskan. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan dengan puas. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan juga berlatih dengan rajin pada Qi pertama dari langit yang pecah tingkat ketujuh selama 5 hari ini. Menurut metodemu saat ini, kamu tidak bisa menyerah terlalu banyak melawan Dou di bintang 4, dan itu bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas juga telah dengan hati-hati menyaksikan latihan Xiao Yan di kaki pertama penguasa penghancur langit lapis ketujuh dalam beberapa hari terakhir. Itu karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang sama sebelumnya, tapi dia mampu mencapai sedikit hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya ketika anak ini mencapai Kaisar Bintang 7 Dou. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan mau tak mau merasa sedikit percaya diri. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiao Yan memiliki ide di dalam hatinya, dan dia juga mulai bergerak. Di ruang batu yang tenang, energi spiritual surga dan bumi tampak stagnan. Dalam teriakan Xiao Yan, ruang stabil di ruang batu juga dihancurkan oleh penguasa kuno api yang berbeda. Kemudian Xiao Yan mengangguk puas, dan meletakkan api aneh. Penguasa Henggu mengubah penampilannya sedikit, meletakkan punggungnya di belakangnya, dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini selalu ruang pelatihan orang lain, yang lain tidak dapat membayar kamar batu compang camping orang lain dengan berkultivasi sendiri. Anak ini, Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan hati-hati Xiao Yan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dari lubuk hatinya, seolah-olah dia menghela nafas bahwa temperamen Xiao Yan baik. Oke, karena perbaikannya selesai, kita hampir selesai mundur. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan berkata, tapi kamu lupa satu hal sebelum ini. Ingat pria berbaju hitam itu. Ketika Raja Naga Emas berbicara,
Xiaoyan menemukan bahwa Raja Naga Emas masih memiliki gulungan hitam pekat di tangannya. Orang yang membunuh keluargamu.